Halo teman-teman, nama saya Nurhalif Rizky Fatih atau Alif, dan kali ini saya akan mencoba untuk membandingkan interface dari Odoo dan juga SAP. Untuk perbandingannya akan saya lakukan via Photoshop karena mungkin untuk pencoretan, dan langsung aja kita cek bersama-sama interface-nya. Untuk yang akan saya analisis sendiri adalah dari screenshot yang saya dapatkan via internet, dan yang akan kita bandingkan karena ini adalah still image, jadi akan kita bandingkan dari segi visualnya mungkin secara umum ya, dan untuk fungsinya sendiri nanti mungkin akan dibahas di bagian-bagian berikutnya. Untuk interface sendiri dari SAP ini akan kita lihat dari homepage terlebih dahulu ya. Mungkin kalau kita bandingkan antara SAP dengan Odoo sendiri, ini mungkin seperti kita bandingkan antara Windows XP gitu ya untuk SAP ini dan mungkin Windows 7 atau Windows 10 untuk Odoo itu sendiri, seperti itu umumnya. Kita bisa lihat sendiri dari SAP, tampilannya memang benar-benar terkesan kaku ya, dan formal. Sementara untuk Odoo sendiri dari homepage-nya ketika kita masuk sudah disuguhkan oleh visual yang mirip sekali dengan aplikasi yang kita punya, misalnya seperti di HP ataupun di tablet seperti itu. Jadi sudah ada icon-iconnya dan semuanya sudah jelas di sini, ada deskripsinya dan ada nama mode ini semua adalah modul dan nama-namanya ada di sini semua, dan mereka semua punya icon yang berbeda-beda untuk setiap modulnya. Jika dibandingkan dengan SAP sendiri sebenarnya punya juga menu di bagian kiri yang akan saya tandai di sini. Mereka mempunyai menu di sana, tetapi menunya sendiri itu masih berbentuk sangat standar ya, hanya teks saja. Di sini ada tulisan SAP menu, ya, ada tulisan SAP menu, dan sisanya adalah sama juga teks dan juga bentuk folder seperti ini. Ini sangat tampilannya sangat klasik, walaupun formal. Dan untuk navigasi sendiri tentunya bagi mungkin ini subjektif ya, tapi bagi kita mungkin generasi yang baru memakai ini juga mungkin sedikit kaget ketika kita memakai SAP karena interface-nya memang terkesan kaku dan terlihat ribet di surface-nya gitu ya, dibandingkan dengan Odoo yang mungkin semuanya sudah terlihat sangat jelas, bahkan dari icon pun mungkin kita bisa menebak fungsi dari mode-mode tersebut gitu, seperti misalnya inventory, itu box berarti ada penyimpanan dan seterusnya seperti itu. Untuk fitur sendiri sebetulnya dari kedua ERP ini mirip-mirip di homepage ya, tetap ada juga search bar-nya di sini untuk SAP, dan untuk Odoo juga di sini ada search bar juga, untuk filter juga ada disediakan di bawahnya seperti itu. Dan di sini yang belum saya tambahkan adalah tadi Odoo memiliki kategori juga di sini di sebelah kiri. Sementara SAP mereka juga ini kategori, tapi kategori dalam bentuk folder, sementara Odoo mereka sajikan dalam bentuk grid seperti ini. Dan menurut saya ini lebih menarik ketimbang bentuk kaku seperti pada SAP ini. Oke, untuk bagian kedua kita akan membahas mengenai salah satu modul, dan modul tetap kita akan gunakan screenshot saja karena ini pembahasan secara umum. Untuk fitur lebih lanjutnya nanti akan dibahas mungkin di bagian berikutnya. Untuk modul yang akan kita gunakan adalah purchase order. Untuk purchase order dari SAP sendiri mungkin bisa dilihat masih sama, desainnya juga masih sama, masih terkesan kaku, dan bisa dilihat mungkin yang paling menonjol dari page purchase order ini adalah bahwa banyak sekali button dan informasi yang ada dalam satu page gitu ya. Di sini kita punya dari menu create purchase order-nya, di bawahnya kita punya menu untuk print, setting, template, from template, banyak sekali. Kemudian ini ada drop down juga untuk PO bentuknya seperti apa, nama vendornya dan date-nya. Ini banyak sekali di sini. Kemudian di sini banyak menu tab ya, delivery invoice, condition, tax, address, communication partners, additional data, recent data, status, sama payment processing. Ini semua dalam satu page. Belum lagi di bawahnya lagi akan ada menu payment terms-nya, dan itu diisi semua dalam satu page. Currency, exchange rate semua ada di sini, dan ini jumlah itemnya.
Dan kita bisa lihat ini mungkin agak menonjol juga bahwa di sini banyak sekali button yang mungkin kurang familiar buat kita juga kalau kita belum klik atau hover di bagian tersebut seperti itu. Untuk Udu sendiri, untuk modul purchasing ya sebenarnya lebih mudah, dan dari Udu sendiri seperti kita lihat di sini ada tanda RFQ send dan purchase order. Itu biasanya mereka bisa membuatnya secara sistematis. Jadi dari kita akan buat RFQ dulu atau request for quotation yang kita buat, kemudian kita kirim, dan setelah penawaran yang kita terima dari vendor, maka kita bisa membuat purchase order berdasarkan RFQ yang kita miliki seperti itu. Nah, untuk menunya sendiri ini terlihat lebih mudah karena tidak terlalu banyak informasi yang disajikan, walaupun ini terpotong ya, tapi tetap informasinya tidak terlalu banyak yang disajikan dan tidak terlalu banyak button. Di sini kita lihat button itu hanya ada pada bagian save discard, kemudian save discard, dan ada send by email, print RFQ, confirm order, dan cancel. Ini ada di atas. Kemudian di bawah ini banyak adalah isian, dan isiannya pun tidak dibentuk seperti box ya. Kalau di sini kita masih melihat banyak box seperti ini. Itu banyak sekali di sini. Sementara untuk Udu sendiri ini sudah terlihat lebih rapi dan tidak terkesan kaku. Di sini vendor itu kita bisa memilih secara langsung secara drop down, purchase agreement juga secara drop down, currency bisa drop down juga, kemudian deadline bisa drop down. Jadi lebih banyak menggunakan isian dan drop down gitu, dan isiannya pun sudah lebih rapi dibandingkan yang ini kan terkesan kaku di sini seperti itu. Untuk tabnya sendiri kalau kita bandingkan di sini hanya ada 2, products dan other information. Jadi products ini hanya menampilkan ya deskripsi produknya kalaupun berbentuk tabel, tapi ini memang data yang esensial untuk ada pada purchase order, sehingga ini memang harus ditampilkan, tapi tidak terlalu banyak button, dan yang ada pun deskriptif sekali. Jika misalnya kita bandingkan save atau send by email, print RFQ, ini pasti lebih mudah untuk dikenali dibandingkan hanya dengan icon-icon seperti pada modul purchase dari SAP. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.